Shalom, Ibu Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Vikaris Melki Pintano yang melayani di Jemaat Gohong. Pada saat ini bersama-sama kita dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau tanggal 1 Oktober tahun 2024. Nas renungan yang kita renungkan bersama-sama terdapat dalam Perjanjian Lama, Ester pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dengan perikop Ester menghadap raja. Ibu Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Pada kesempatan ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang senantiasa menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya mengambil satu tema, yaitu hidup dalam ketaatan. Ester dalam nas ini rela mengorbankan nyawanya untuk menghadap raja, karena menurut hukum Persia dan Midian, bahwa siapa yang tidak diundang raja datang menghadap raja akan dihukum mati. Ester bersiap menghadap raja pada hari ketiga karena Ester sebelumnya sudah meminta Mordekai dan seluruh bangsanya untuk berpuasa bagi Ester. Nah, apakah bentuk hidup dalam kesetiaan yang dilakukan oleh Ester dalam perikop ini? Pertama, ia sabar. Terkadang maksud yang baik menjadi tidak baik karena dilaksanakan dengan terburu-buru. Hal itulah yang tidak dilakukan oleh Ester dalam bacaan kita hari ini. Sebab di dalam ayat yang keempat, jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Walaupun Raja Ahasuerus telah menjamin bahwa apa saja yang diminta oleh Ester akan dikabulkan, tetapi dia tidak terburu-buru untuk meminta agar menyelamatkan bangsanya yang telah terancam dipunahkan. Nah, Ibu Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-8, yaitu ia menunggu waktunya Tuhan. Sekalipun sudah terbuka peluang untuk menyampaikan masalahnya kepada Raja Ahasuerus, tetapi Ester tetap menunggu saat yang paling tepat untuk menyampaikan. Maksudnya itulah sebabnya dia meminta agar Raja dan Haman datang lagi di undangan makan yang dibuat oleh Ester. Nah, di sini kita harus memahami waktunya Tuhan sehingga dapat kita lakukan dengan sabar dan dengan senantiasa bergerak bersama dengan Tuhan. Kalau hal itu yang terjadi, maka keberhasilan akan kita dapatkan melebihi apa yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, karena Allah turut bekerja di dalam kita. Ibu Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan di hidup ini hanya dengan satu tujuan, yaitu hanya ingin hidup berkenan di hati Raja dan menghampiri tahta kemuliaan Allah. Nah, hal ini bisa kita raih jika kita memiliki kesabaran dan menanti waktunya Tuhan untuk diri kita melakukan yang berkenan kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu yang kudus ya Allah, yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami selalu dikuatkan, dimampukan, diteguhkan dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Pada saat ini kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang senantiasa menjadi teladan dalam kehidupan kami, yang kami lakukan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Biarlah melalui nas hari ini kami selalu dikuatkan, diteguhkan, terutama dalam kami bersabar, dalam kami senantiasa menanti waktu yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa berproses dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini terkhusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Victoria Pulang Pisau Hilir. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan menyertai setiap rencana, harapan, cita-cita, usaha, pekerjaan jemaat Tuhan yang ada di sana. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tuhan ambil bagian, Tuhan turut membukakan jalan dalam proses kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Begitu pula untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, seperti Pendeta Heri, Pendeta Erni, dan Ibu Pendeta Kartine. Tuhan memberkati mereka yang senantiasa melayani dengan sepenuh hati dan penuh sukacita untuk membangun persekutuan iman, tidak terlepas dari MPH Majelis yang ikut ambil bagian melalui pelayanan bersama-sama membangun iman kepercayaan bersama jemaat. Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka, Tuhan menjaga mereka, dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan selalu dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Melalui doa dan harapan ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We love